Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Salam rahayu kepada para pemirsa santri Wetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di session kali ini, para pemirsa. Kita mau memberikan edukasi, pemirsa, yaitu tentang korin, pemirsa. Tadi sudah jelas di dalam Muslim sendiri, kita sebagai orang Muslim harus meyakini bahwa ketika manusia itu dilahirkan ke dunia ini, itu sudah diberikan karunia oleh Allah sebuah namanya pendamping jin, pendamping yang namanya korin, dan itu adalah dari bangsa jin, misalnya. Kalau orang Jawa itu menyebutnya, kalau nggak salah itu sedulur papat mau pancer kakang kawadari, atau itu adanya kakang urakil, adanya urakil itu ya. Kakang Barep adanya urakil itu, baru pemirsa. Lah itu kan sudah dikaruniakan kepada manusia semenjak dilahirkan ke dunia ini, pemirsa. Lah nanti kita pentingnya apa, kenapa korin harus dimuslimkan, pemirsa. Kita nanti ulas semuanya melalui proses mediumisasi, pemirsa. Ini kebetulan jamaah ini Mas Bimo ini juga sebagai jamaah, dan korenya sudah dimuslimkan. Itu nanti kita mau membangkitkan ini korenya Mas Bimo ini untuk sebagai tanya jawab, biar korenya nanti yang menjawab, pemirsa. Baiklah, kita langsung saja mulai, pemirsa. Siap. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ngajin kami mohon ya berikan keridhaan, ya kemudian kelancaran. Koren yang ada dimiliki oleh Mas Bimo Dodi Prakoso semuanya bangkit menguasai jasad Bimo Dodi Prakoso Allah. Allah sallallahu alaihi. Bangkit sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dalu. Tadi saya ingin membangkitkan korin miliknya ini, yang punya badan ini, Bimo Dodi. Kok jenengan yang bangkit nih, beneran jenengan korin? Okay. Saya cek dulu ya, sama maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kau ini penyusup bukan korin dari Bimo Dodi, lepas dari jasad ketendang neraka jahanam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk ternyata setelah kita protek ini adalah korin. Nah, begini, Mama. Kalau korin saya nyebutnya sama ya, sama kayak yang punya badan ya. Iya. Oh, begini korin Mas Bimo ya. Ini tadi kan saya punya maksud untuk membangkitkan panjenengan itu kan. Nah, saya ingin tanya-tanya. Ini panjenengan itu berada di atau mendampingi Mas Bimo ini sejak kapan ini? Mulai dilahirkan. Semenjak mulai dilahirkan. Jadi semenjak dilahirkan panjenengan saya ditugaskan untuk mendampingi. Untuk mendampingi, yaitu ya. Benar. Terus ketika jenengan itu mendampingi Mas Bimo ini, itu kondisinya jenengan itu sudah muslim apa belum? Belum. Oh, berarti belum muslim, masih fasik berarti kan. Oh, jenengan kan bangsa jin, benar ya? Benar. Jadi bangsa jin kalau waktu itu peninggalan belum muslim. Saya dengar itu kan yang hanya muslim itu korinnya Rasulullah, benar nggak itu? Iya, benar sekali. Benar sekali. Iya. Hanya korinnya Rasulullah, pemirsa. Iya. Karena beliau adalah manusia pilihan yang murni semenjak dilahirkan mendampingi Rasulullah, itu sudah dimuslimkan secara otomatis. Nah, ini saya mau tanya-tanya. Ini sekarang jenengan kan sudah muslim. Iya. Kalau sudah muslim begini, posisinya jenengan itu di mana di dalam jasad ini? Kalau boleh tahu. Saya mengelilingi badan. Mengelilingi badan ini, pemilik jasad ini. Iya, mengelilingi jasad dari Bima. Oh, begitu. Benar. Terus kalau masih fasik waktu itu di mana jenengan? Saya berada di dalam. Di dalam apa? Di dalam jasad. Oh, kalau masih fasik berarti berada di dalam jasad.
Tapi kalau sudah muslim mengelilingi jasad, menjadi benteng. menjadi benteng. Terus kalau sudah muslim begini, fungsinya jenengan itu tugasnya apa kalau boleh saya tahu? Salah satunya saja apa atau beberapa? Silakan diberikan. Apa tugasnya penjenengan? Ya, saya ditugaskan menjadi jin pendamping. Saya ditugaskan mulai dari jasad ini dilahirkan ya, dan mendampingi hingga dewasa dan pada akhirnya kembali ke alam yang semestinya. Meninggal dunia, setelah meninggal ya maksudnya. Benar. Sebelum dimuslimkan, ya, saya bertugas untuk menyesatkan, karena saya didomplengi oleh iblis-iblis yang berada di dalam tubuh jasad ini. Oh begitu. Ya. Karena masih fasik ya. Benar. Jadi tugasnya juga memberikan bisik-bisikan untuk menyesatkan yang punya badan ya. Begitu. Terus kalau sudah muslim bagaimana? Tugas saya berbeda. Berbeda kalau sudah muslim. Iya. Tugas saya membimbing, mendidik, membisik-bisiki hal yang baik. Oh begitu. Ya. Dan juga membantu jasad ini untuk lebih giat lagi beribadah di jalan Allah. Oh begitu. Benar. Jadi fungsi ketika masih fasik, jin itu, jin korin masih fasik dan sudah jin muslim itu sangat jauh berbeda ya? Ya, sangat jauh berbeda. Terus apabila kan jenengan itu bertugas mengelilingi begini ya, itu kan kalau jenengan sudah muslim, kalau ada serang-serangan apa jenengan sebagai tameng juga untuk melindungi badan ini dari segala serangan, entah itu gaib, entah itu virus, entah itu santet atau apa, memang juga seperti itu? Iya. Tugas saya juga membentengi jasad ini. Kalau gaib serangan yang besar, saya masih belum mampu. Begitu. Tapi kalau sekedar serang-serangan kecil itu panjenengan bersama yang korin-korin yang lain itu bisa membantu. Iya. Kalau boleh tahu nih korinnya Mas Bimo ini jumlahnya berapa ini? Ada 6. Memangnya korin itu jumlahnya berapa toh yang panjenengan ketahui loh? Yang panjenengan ketahui korin itu jumlahnya berapa? Kalau jenengan juga melihat korin saya, korin yang jamaah di sini, antara berapa sampai berapa yang panjenengan ketahui korin itu jumlahnya? Macam-macam. Ada 3. Ada 3. Ada 4. Ada 4. Sampai yang banyak bisa di atas 10. Yang banyak itu sampai di atas 10 jumlahnya. Iya. Semakin banyak korin yang belum dimuslimkan, semakin parah juga manusia itu. Oh berarti kalau apabila seseorang memiliki korin yang banyak, misalkan 9 atau di atas 10 ya, dan itu masih fasik, itu sangat membahayakan begitu. Tetapi terus kalau sudah dimuslimkan, apa sebaliknya nanti? Iya, kalau sudah dimuslimkan akan berbalik luar biasa. Yang membisik-bisik tentang kebaikan ada banyak. Begitu. Jadi kalau masih fasik, mendorong membisik-bisiki suatu keburukan. Kalau sudah baik, mendorong suatu kebaikan. Kalau korinnya tambah banyak untuk kebaikan, tambah kuat, begitu maksud panjenengan? Iya. Oh begitu pemirsa. Makanya kan korin itu bermacam-macam jumlahnya, nggak sama setiap orang sesuai karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau menurut keterangan gaib ini ya, saya simpulkan kalau korinnya itu banyak, kalau masih fasik, dorongannya buruk, kuat. Tapi kalau sudah dimuslimkan, yang punya karunia korin yang banyak akan menjadi orang itu bertambah kuat dalam suatu kebaikan atau ibadah, begitu ya.
Iya. Iya, iya. Kan jelas, panjenengan ngerti nggak bahwa manusia itu diciptakan sama jin dan manusia diciptakan untuk tuh apa? Ngerti nggak itu sekarang? Iya. Untuk apa yang jenengan ketahui? Jadi diciptakan untuk beribadah dan taat kepada Sang Maha Kuasa. Oh, begitu. Allah. Berarti pemirsa, itu kan katanya ini benar kan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya korin atau sedulur itu tadi masih fasik, belum disempurnakan, berarti kan mereka juga belum menyembah kepada Sang Pencipta, begitu ya? Benar. Apa di antara jenengan ini ada yang bertugas misalkan untuk mengobati kalau badan ini sakit atau apa, bagaimana itu? Oh iya benar, Iya, ada. ada. Jadi tugasnya korin itu masing-masing. Ditugaskan masing-masing. Punya tugas masing-masing ya. Iya, Ada yang membisi kebaikan, begitu. benar. Ada yang juga menjaga dari gangguan apapun itu. Ada juga yang mengobati, tugasnya jasad ini apabila sakit, begitu. Iya. Begitu. Makanya pemirsa, beberapa netizen tanya apa sih pentingnya pengislaman Quran, ya itu gitu. Kalau kita itu orang muslim itu penting sekali kita di muslim disungkan Quran kita itu sedulur kita itu, supaya apa, kita sejalan beriring jalan dalam menempuh jalan perjalanan apa mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dimuslimkan jadi fasik, jadi apa, biasanya dikatakan jadi musuh dalam selimut, benar nggak itu? Iya. Bersama-sama dengan para iblis. Bersama para iblis yang berada di dalam jasad badan manusia ya. Oh, membisik-bisiki gitu ya. Terus kalau jenengan itu sudah muslim begini, lebih enak nggak waktu itu ketika masih fasik apa sudah muslim begini yang jenengan rasakan? Ya jauh lebih enak. Jauh lebih enak menjadi muslim. Iya. Karena pada saat masih fasik, kami semua menjadi budak-budaknya iblis. Menjadi budak-budaknya iblis. Ya, kami semuanya lemah. Kami tidak berdaya. Sampai kami makan pun kami kalah dengan para kodam-kodam yang berada di dalam tubuh. Kalah dengan kodam, kalah dengan iblis, begitu ya. Berarti jenengan jin korin yang ditindas ya, berarti jin korin yang jadi budak. Begitu ya. Tidak berdaya sama sekali. Iya. Terus kalau di dalam badan itu makanan jenengan apa itu? Yang demen makan apa? Kalau belum muslim kan, waktu itu masih fase, apa yang jenengan makan? Apa yang jenengan konsumsi di dalam jasad ini? Ketika masih di dalam, ketika masih fase apa? Ya saripati. Saripati? Saripati dari jasad ini. Oh begitu. Kalau masih fase jenengan waktu itu mengkonsumsi makanannya saripati dari yang punya badan ini. Terus kalau sudah muslim apa yang jenengan makannya, jenengan dari mana? Kalau sudah muslim? Kalau sudah muslim berbeda. Bedanya apa kalau sudah muslim? Kalau sudah muslim makanannya instan semua. Instan semuanya? Iya. Minta kepada Allah begitu? Benar. Karena jenengan kan wujud gaib, jadi langsung minta langsung wujud begitu ya? Iya. Jadi gaib itu kalau sudah muslim dapat jaminan dari Allah, benar nggak itu? Benar. Benar sekali ya, ini keterangan gaib pemirsa. Walaupun dia jin korin, memang benar misalnya yang kita ilmu yang kita sudah dapat itu gaib itu kalau sudah muslim benar-benar dapat jaminan darah. Kita minta makan apa misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya minta, itu langsung mau wujud, benar nggak niku? Benar pemirsa, itu pada itu wujud daripada Rahman Rahimnya Allah pemirsa kepada makhluknya. Ya itulah, matur nuwun nggih, sudah bisa memberikan sedikit keterangan tadi ya, kenapa pentingnya dimuslimkan nggih. Iya, sama-sama. Terus ini kalau jenengan sudah muslim begini, jenengan juga apakah jenengan juga beribadah sama yang dilakukan oleh pemilik badan kalau sudah muslim? Iya, sama. Sama.
sama juga sholat kayak kita ini. Iya, sama. Kalau orangnya puasa ikut puasa, Iya, zikir ikut zikir begitu. benar. Oh. Makanya power Heeh. korin itu juga tergantung dari manusia, jasad itu sendiri. Kuat dan lemahnya korin tergantung jasad orang itu sendiri. Pelakunya sendiri, pemilik badannya. Benar. Semakin jasad taat untuk beribadah, otomatis power energi korin di jasadnya atau pemilik jasadnya itu akan bertambah kuat. Oh begitu. Jadi kalau yang punya badan itu tekun beribadah, taat beribadah, banyak berbuat baik, korin-korin tadi yang mendampingi itu juga mendapatkan energi bertambah kuat, begitu maksudnya? Iya. Oh begitu. Jadi kalau untuk orang muslim sendiri sangat penting berarti ya, Sangat peran daripada pemusliman sedulur itu tadi raja menyebutnya, atau kalau kita orang muslim menyebutnya korin, sangat penting sekali ya. Begitu makanya ya. Kalau apa itu kan, kalau masih di dalam itu katanya saudara saya itu kan ada sudah guru saja, kalau di dalam belum masih fasik jadi spionnya iblis ya, bener itu? Iya, jadi budak-budaknya iblis. Masih jadi budaknya iblis ya. Mengerikan sekali. Ya sampun kalau ngoten nggih, terima kasih nggih atas informasinya ya Mas Bimo ya, korinnya Mas Bimo ya. Nah, sekarang saya persilakan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kemudian dengan silakan bertugas kembali di sebagai pendamping daripada jasad Mas Bimo ini. Monggo saya turun pamit. Ya, mohon undur diri. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh kembali. Ya itulah tadi Bapak pemirsa, sedikit dialog kita dengan korinnya dari jamaah kita yaitu Mas Bimo, itu begitu pemirsa. Makanya dengan kaji sendiri dialog-dialog kami itu penting gak tidaknya ketika kita seorang muslim untuk mengislamkan korin kita para pemirsa. Ambillah sisi baiknya pemirsa, tinggalkan sisi buruknya. Dari kami apabila memiliki kesalahan, kami mau yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.